Banet FIFA akhirnya resmi dicabut. Kabar gembira ini membuat PSM Makassar kini bisa menurunkan para pemain anyar mereka di Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Pekan kedua akan menjadi momen penting bagi Juku Eja ketika bertandang ke markas Bayangkara FC. Di laga pembuka melawan Persijap Jepara, PSM terpaksa mengandalkan mayoritas pemain muda karena belum bisa mendaftarkan rekrutan baru. Meski tampil penuh semangat, mereka harus puas dengan skor imbang 1-1 setelah kebobolan di menit-menit akhir. Kini, dengan skuad yang lebih lengkap, anak asuh Bernardo Tavares tentu bertekad meraih kemenangan pertama musim ini. Lantas, seperti apa susunan pemain potensial PSM Makassar saat menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua nanti? Inilah prediksi starting 11 versi Raftel Sport yang akan mengupas formasi, strategi, hingga pemain kunci yang berpotensi menjadi pembeda di laga ini. Penjaga gawang, Reza Arya. Untuk posisi penjaga gawang, PSM Makassar diprediksi tetap mempercayakan peran penting ini kepada Reza Arya. Kiper muda berusia 25 tahun tersebut menunjukkan performa impresif pada laga perdana Liga 1 musim 2025-2026 saat menghadapi Persijap Jepara. Meski kebobolan di menit akhir, Reza tetap tampil solid dengan beberapa penyelamatan krusial yang menjaga gawang Juku Eja dari ancaman lawan. Musim lalu, ia sudah membuktikan diri sebagai salah satu kiper lokal terbaik, tampil konsisten, dan menunjukkan kematangan luar biasa di bawah Mistar. Bernardo Tavares tampaknya tak ragu untuk kembali memberikan kepercayaan penuh kepada Reza sebagai benteng terakhir tim. Dengan nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, Reza diharapkan mampu menjadi penghalang tangguh bagi setiap serangan Bayangkara FC, sekaligus membantu PSM Makassar meraih kemenangan pertama mereka di musim ini. Fokus, refleks cepat, dan ketenangan akan menjadi kunci penampilannya nanti. Bek kanan, Syahrul Lassinari. Untuk posisi bek kanan, PSM Makassar diprediksi akan kembali mengandalkan Syahrul Lassinari sebagai benteng kokoh di sisi kanan pertahanan. Pemain berusia 25 tahun ini tampil konsisten musim lalu dengan mencatatkan 38 penampilan, membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar utama di lini belakang Juku Eja. Syahrul dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, posisi yang selalu tepat, serta disiplin tinggi dalam menjaga area pertahanannya. Meski tidak terlalu aktif membantu serangan, kontribusinya dalam memutus alur serangan lawan membuatnya sangat diandalkan oleh Bernardo Tavares. Minim melakukan kesalahan fatal dan memiliki chemistry kuat dengan rekan-rekan di lini pertahanan, Syahrul layak menjadi pilihan utama. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, perannya di laga kontra Bayangkara FC akan sangat krusial. Ia diharapkan mampu menjaga kestabilan pertahanan sekaligus membantu PSM Makassar meraih 3 poin berharga di laga tandang ini. Bek tengah, Aloisio Neto. Di posisi bek tengah, PSM Makassar masih akan mengandalkan sosok tangguh Aloisio Neto sebagai pilar utama pertahanan di musim 2025-2026. Bek asal Brasil berusia 27 tahun ini tampil luar biasa musim lalu, mencatat 36 penampilan dengan kontribusi 7 gol dan 1 assist. Statistik yang impresif untuk seorang pemain bertahan. Neto memiliki postur kokoh, insting bertahan tajam, dan kemampuan duel udara yang dominan, baik dalam situasi bertahan maupun saat ikut membantu serangan. Ketenangannya membaca arah permainan serta positioning yang akurat membuatnya menjadi pemimpin sejati di lini belakang Juku Eja. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Neto diprediksi akan kembali memegang peran vital dalam skema Bernardo Tavares. Saat menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua, kehadiran Neto sangat krusial untuk menjaga kestabilan pertahanan, meminimalisir peluang lawan, dan membantu PSM Makassar meraih kemenangan penting di laga tandang ini. Bek tengah, Daffa Salman. Sebagai duet tangguh di jantung pertahanan, Daffa Salman diprediksi kembali menjadi pilihan utama untuk berpasangan dengan Aloisio Neto di lini belakang PSM Makassar musim 2025-2026. Bek muda berusia 23 tahun ini mencuri perhatian musim lalu ketika menggantikan Yuran Fernandes yang terkena sanksi. Kesempatan emas tersebut dimanfaatkan dengan sempurna oleh Daffa, yang tampil matang, tenang di bawah tekanan, serta menunjukkan perkembangan signifikan dalam kemampuan bertahan. Kecerdasannya membaca arah serangan lawan dan kekuatan duel 1 lawan 1 menjadikannya aset berharga bagi Juku Eja. Dengan nilai pasar mencapai 1,74 miliar rupiah, Daffa kini bukan lagi sekadar pelapis, melainkan bagian inti dari strategi pertahanan Bernardo Tavares. Saat menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua Liga 1, peran Daffa akan sangat vital dalam menjaga kestabilan pertahanan, membangun koordinasi dengan Neto,
serta memastikan gawang PSM Makassar tetap aman dari ancaman lawan. Bek kiri, Victor Luis. Untuk posisi bek kiri, PSM Makassar kembali mengandalkan Victor Luis sebagai pilihan utama di musim BRI Liga 1 2025-2026. Bek asal Brasil berusia 27 tahun ini tampil gemilang musim lalu, menjadi salah satu bek kiri paling produktif di liga dengan catatan 10 assist dari 38 laga. Kontribusinya tidak hanya dalam bertahan, tetapi juga dalam membangun serangan, menjadikannya sosok penting dalam skema ofensif Bernardo Tavares. Dikenal sebagai bek kiri modern, Victor memiliki kecepatan, kekuatan fisik, serta akurasi umpan silang yang kerap menciptakan peluang berbahaya bagi lini depan Juku Eja. Nilai pasarnya yang mencapai 5,21 miliar rupiah mencerminkan kualitas dan pengaruh besarnya di lapangan. Menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua, peran Victor akan sangat vital, bukan hanya untuk menjaga sisi kiri pertahanan tetap rapat, tetapi juga untuk menjadi senjata dalam transisi cepat dan serangan sayap PSM Makassar. Gelandang bertahan, Akbar Tanjung. Di posisi gelandang bertahan, PSM Makassar tetap mengandalkan sosok berpengalaman sekaligus wakil kapten tim, Akbar Tanjung. Pemain berusia 30 tahun ini menjadi figur sentral musim lalu dengan mencatatkan 38 penampilan di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi dan ketangguhan yang luar biasa. Akbar bukan hanya berperan sebagai pemutus serangan lawan, tetapi juga menjadi penghubung transisi permainan dari lini belakang menuju lini serang. Dikenal disiplin dan tangguh, ia memiliki kemampuan membaca permainan dengan cermat, menutup ruang pergerakan lawan, serta melakukan tackle bersih yang efektif. Kepemimpinan di lapangan membuatnya menjadi panutan bagi rekan-rekan setimnya. Dengan nilai pasar mencapai 3,91 miliar rupiah, Akbar dipastikan memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan permainan Juku Eja. Saat menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua, kehadiran Akbar di lini tengah akan menjadi penentu ritme permainan sekaligus kunci untuk mengontrol jalannya pertandingan. Gelandang tengah, Savio Roberto. Untuk posisi gelandang tengah, PSM Makassar kemungkinan besar akan menurunkan rekrutan anyar mereka, Savio Roberto. Gelandang asal Brasil berusia 29 tahun ini didatangkan dari klub Iran, Esteghlal Khuzestan, dengan status bebas transfer, dan langsung menjadi salah satu pemain termahal di skuad Juku Eja dengan nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah. Savio memiliki teknik olah bola yang mumpuni, visi bermain tajam, serta kemampuan distribusi umpan yang akurat. Sebagai tipikal gelandang modern, ia mampu mengatur tempo permainan sekaligus menjadi penghubung efektif antara lini belakang dan lini depan. Pengalamannya bermain di level Asia membuatnya diyakini dapat beradaptasi cepat dengan kompetisi Liga 1 Indonesia. Di bawah asuhan Bernardo Tavares, Savio berpotensi menjadi otak permainan PSM Makassar, mengalirkan kreativitas dan mengatur ritme serangan. Kehadirannya di laga kontra Bayangkara FC akan menjadi salah satu faktor kunci dalam misi meraih kemenangan tandang penting. Gelandang serang, Daisuke Sakai. Di posisi gelandang serang, PSM Makassar kembali menaruh kepercayaan besar pada sosok Daisuke Sakai sebagai kreator utama permainan. Pemain asal Jepang berusia 28 tahun ini tampil konsisten musim lalu, mencatatkan 4 gol dan 4 assist dari 34 penampilan di semua kompetisi. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Sakai menjadi salah satu pilar penting dalam skema taktik Bernardo Tavares. Dikenal memiliki visi bermain tajam, umpan-umpan kreatif, dan mobilitas tinggi, ia mampu menjadi penghubung vital antara lini tengah dan lini depan. Pergerakannya yang cerdas tanpa bola seringkali membuka ruang bagi rekan setim, sementara kemampuannya mengatur tempo membuat serangan PSM lebih terstruktur. Musim 2025-2026, peran Sakai kembali diharapkan untuk memecah kebuntuan dan menghadirkan peluang emas. Saat menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua, kreativitasnya akan menjadi salah satu kunci dalam misi meraih kemenangan tandang yang berharga. Penyerang sayap kanan, Lucas Diaz. Di posisi penyerang sayap kanan, PSM Makassar memperkuat lini serangnya dengan mendatangkan Lucas Diaz. Winger asal Brasil berusia 28 tahun ini hadir dengan reputasi besar dan nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pembelian termahal Juku Eja musim ini. Lucas Diaz dikenal sebagai pemain yang cepat, lincah, dan memiliki kemampuan dribble menawan, membuatnya sering menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Akselerasinya yang tajam dan kemampuannya melewati pemain belakang dalam duel 1 lawan 1 memberi PSM opsi serangan yang lebih eksplosif. Selain itu, Diaz juga memiliki naluri gol tinggi dan insting memberikan assist yang mematikan. Kehadirannya di sisi kanan diyakini akan menambah variasi serangan PSM, apalagi dengan kombinasi umpan kreatif dari Daisuke Sakai dan dukungan striker utama.
Saat melawan Bayangkara FC, Lucas Diaz berpotensi menjadi pembeda yang mampu memecah pertahanan lawan dan mencetak peluang emas. Penyerang sayap kiri, Victor Dethan. Di posisi penyerang sayap kiri, PSM Makassar diprediksi menurunkan Victor Dethan saat menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pemain muda berusia 21 tahun ini tampil mengesankan musim lalu dengan grafik performa yang terus menanjak. Di bawah arahan Bernardo Tavares, Victor menjadi salah satu ujung tombak dalam serangan cepat Juku Eja. Dikenal memiliki kecepatan tinggi, kemampuan dribble mumpuni, dan visi bermain yang tajam, Victor siap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Selain fokus menyerang, ia juga rajin membantu pertahanan, sehingga menjadi aset penting di sisi kiri. Penampilan apiknya bersama timnas U23 di Piala AFF 2025 semakin menegaskan kualitas dan konsistensinya. Saat melawan Bayangkara FC, Victor diharapkan mampu membuka ruang, menciptakan peluang, dan memberikan kontribusi besar demi kemenangan PSM Makassar di laga tandang yang krusial ini. Penyerang tengah, Alex Tangkue. Di posisi penyerang tengah, PSM Makassar diprediksi menurunkan Alex Tangkue saat menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Striker asal Brasil ini merupakan rekrutan anyar dengan nilai pasar tinggi, mencapai 5,21 miliar rupiah, serta reputasi sebagai penyerang tajam di kotak penalti. Alex dikenal sebagai target man klasik yang mengandalkan kekuatan fisik, duel udara yang kuat, serta penyelesaian akhir yang mematikan. Selain itu, ia piawai menahan bola dan mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini depan. Kehadirannya sangat penting untuk mengoptimalkan serangan dari kedua sayap yang kemungkinan besar dihuni oleh Lucas Diaz dan Victor Dethan. Menghadapi lini pertahanan Bayangkara FC yang tangguh, Alex berpotensi menjadi pembeda dan mesin gol utama Juku Eja, sekaligus menjadi kunci dalam misi meraih 3 poin penting di laga tandang pekan kedua ini. Itulah prediksi susunan pemain potensial PSM Makassar menghadapi Bayangkara FC di pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Dengan skuad yang kini lengkap setelah sanksi FIFA dicabut, PSM punya peluang besar menunjukkan kualitas terbaiknya. Kombinasi pengalaman dan talenta muda, serta rekrutan anyar yang berkelas, membuat Juku Eja siap berjuang meraih kemenangan tandang penting. Taktik Bernardo Tavares yang matang, mulai dari lini belakang yang kokoh hingga serangan sayap yang dinamis, diharapkan mampu menaklukkan Bayangkara FC yang juga memiliki materi pemain kuat. Pertandingan ini tentu akan menjadi ujian sekaligus pembuktian ambisi PSM di musim ini. Jangan lupa untuk terus dukung PSM Makassar dan saksikan laga seru mereka. Terima kasih sudah menyimak prediksi dari Raftel Sport. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya terus dapat update terbaru seputar Liga 1 dan sepak bola Indonesia.